Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Safruddin dalam channel Citra Edukasi. Kali ini kita akan membahas tryout P3K Guru SD part 3. Untuk part 3 ini setelah part 1 dan 2 kita bahas soal matematika, di sini kita bahas yang non matematika. Kira-kira apakah soal non matematika ini sesulit soal matematika ataukah lebih mudah? Nah, mari kita simak video berikut. Oke, langsung saja kita bahas bocoran soal tryout P3K Guru SD part 3 ya. Setelah di part 1 dan part 2 kemarin kita banyak belajar soal matematika, di sini kita akan bahas yang non matematika. Apakah benar sesulit soal matematika? Di sini saya ambil dari gabungan tryout 1 dan tryout 2 SIM PKB kemarin ya. Oke, kita mulai. Soal nomor 1. Pada tuas atau pengungkit, gaya atau kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban akan lebih kecil jika titik tumpu diletakkan. Nah, ini tuas atau pengungkit ya. Nah, ini titik tumpunya. Ini yang dimaksud titik tumpu. Kira-kira titik tumpu ini bagus dekat apa? Apakah jauh dari beban ataukah dekat dengan beban? Nah, di sini kita lihat ada mendekati gaya. Oh ya, ini misalnya bebannya ya. Terus ini gayanya. Apakah mendekati gaya atau di tengah-tengah kayak yang saya gambar? Di antara, ya sama aja dia, di antara menambah gaya atau mendekati beban. Kita cek. Misalnya kita mau nyungkil sesuatu. Misalnya kita mau buang batu, kita mau cungkil. Anggap aja ini batu ya. Ini batu. Ketika kita mau nyungkil, pasti yang kita buat di sini, nah titik tumpunya dekat dengan si batu, sedangkan kayu pencungkilnya itu agak jauh. Nah, jadi jawabannya itu tentunya apa? Mendekati beban atau yang E. Nah, di sini kita mendekati beban. Kok bisa Pak mendekati beban? Oke, kita lihat ya. Ini namanya selain pakai logika ini, kita juga bisa pakai rumus. Ini namanya lengan kuasa, ini namanya lengan beban. Nah, W dikali LB sama dengan F dikali LK. Nah, beban dikali lengan beban itu sama dengan gaya dikali lengan kuasa. Jadi, bebannya kan pasti besar ya. Makin besar beban, kita harus ngaliin yang kecil supaya dia kecil. Nah, supaya gaya, terus ini kita bikin lengan kuasanya yang tinggi, yang panjang ya, supaya gayanya lebih kecil. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita dekat dengan beban, misalnya aja nih, beban kita dekat dengan beban itu pasti lebih berat daripada dekat, misalnya dekat dengan kuasa, maaf, pasti itu lebih berat daripada dekat dengan beban. Oke, kita lanjut. Tujuan menggunakan katrol tetap. Nah, di sini ini katrol tetap, maaf. Ini katrol tetap misalnya ketika kita nimba air. Nah, ketika kita nimba air, di sini kita misalnya, nah, ketika kita nimba air, kita lihat tali kita tarik ke bawah, airnya naik ke atas. Berarti apa yang terjadi di situ? Berarti dia adalah yang C, mengubah arah gaya. Talinya kita tarik ke bawah, airnya naik ke atas. Oke. Mudah ya, kita lanjut. Perhatikan pernyataan keberadaan planet dalam tata surya. Planet dengan, oh ya, saya baca pertanyaannya, ini planet Venus ya. Planet Venus itu cahayanya paling terang, benar. Bidang edar terletak antara Mars dan Jupiter, salah ya. Ini adalah asteroid ya. Sering diberi nama bintang fajar atau bintang senja, benar. Mempunyai satelit, salah ya. Venus tidak punya satelit. Jadi jawabannya 1 dan 3 atau yang A. Oke, kita lanjut lagi. Nah, reaksi yang terjadi pada pernafasan internal, pernafasan yang terjadi di dalam tubuh ya. Nah, ini pernafasan internal yang terjadi adalah hemoglobin yang telah terikat dengan oksigen itu pecah ya, di mana oksigennya nanti akan menjadi sari-sari di tubuh kita ya.
Nah ini hemoglobin plus oksigen. Sebenarnya ini juga ada. Mana nih? Terus hemoglobin yang sudah nggak temenan sama oksigen nih, dia akan temenan sama CO2. Sebenarnya ada ini ya, menjadi hemoglobin ini. Nah, tapi masalahnya ini nggak semua, hanya sebagian. Tapi yang ini pasti hemoglobin yang sudah terikat dengan oksigen pasti dia terpecah menjadi 2 seperti ini. Jadi jawabannya A. Kalau yang ini belum pasti. Kenapa? Karena hanya sebagian. Oke, kita lanjut. Tekanan dari atas magma, gerak lempeng, dan energi yang terkumpul dapat menekan lapisan kulit bumi sehingga terjadi pergeseran kulit bumi. Nah, ini kulit bumi yang bergeser. Eksogen itu energi dari luar ya. Energi dari luar, contohnya apa? Misalnya angin bisa merubah susunan tampak bumi di luarnya ya. Endogen ini energi dari dalam. Nah, mungkin dulunya rata bumi, tapi dengan adanya endogen itu muncul gunung, bukit, dan lain sebagainya. Seisme ini adalah gempa ya, gempa bumi. Gempa bumi. Nah, ini jawaban yang benar sesuai pernyataan adalah tektonisme, pergeseran lapisan kulit bumi nih, menekan lapisan kulit bumi sehingga terjadi pergeseran kulit bumi. Yang D. Kalau vulkanisme ini lebih ke arah magma. Magma yang mencoba keluar dari kulit bumi. Maaf, dari perut bumi ya. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 6. Di sini yang ditanya adalah yang bukan latar belakang terjadinya peristiwa 10 November. Oke, 10 November itu apa aja sih? Penyebab peristiwa 10 November di sini satu adalah meninggalnya Brigjen Malabi ya. Malabi meninggal sebelum peristiwa 10 November. Ini benar. Kemudian 2, perubekan bendera di Hotel Yamato. Nah, setelah diskusi tidak berlangsung dengan baik, rakyat Indonesia di sini merobek bendera biru ya kan, bendera Belanda merah, putih, biru. Nah, bendera birunya dirobek, menyisakan bendera merah putih oleh arek-arek Surabaya. Nah, ini benar nih. Perobekan bendera di Hotel Yamato benar. Perobekan bendera di Hotel Yamato benar. Sebenarnya sisanya ini salah, pendudukan Jepang salah, sebenarnya pembunuhan tokoh agama salah, meninggalnya Brigjen Kirby, kita tahu ya, itu bukan zamannya 10 November untuk Brigjen Kirby ya, ini salah, yang benar Brigjen Malabi. Di sini pembunuhan tokoh agama salah, tapi karena pertanyaannya yang bukan, dan di sini dan, berarti kan kita cari yang dua-duanya salah. Yang dua-duanya salah, ini adalah ini, dengan ini, berarti jawabannya A, yang dua-duanya salah. Sedangkan B, C, D, E minimal mereka punya satu jawaban benar. Oke, kita lanjut. Masyarakat sekarang semakin pandai memanfaatkan kemajuan teknologi. Penyebab pernyataan di atas merupakan salah satu penyebab terjadinya keragaman yang ada di Negara Kesatuan Indonesia. Dari aspek, nah di sini memanfaatkan kemajuan teknologi, kita lihat ya, dalam aktivitas sehari-hari. Oke, kita cek kondisi penyebab terjadinya keragaman yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada aspek apa nih? Penyebabnya nih pada aspek apa? Kita cek kondisi negara kepulauan, kayaknya bukan ya. Perbedaan kondisi alam, ini kayaknya bukan. Aspek penerimaan masyarakat terhadap perubahan, bisa jadi di sini. Letak strategis wilayah Indonesia, ini bukan ya. Keadaan transportasi dan komunikasi, ini bisa jadi juga. Nah, yang ditanya itu adalah apa? Pada aspek pernyataan merupakan salah satu penyebab terjadinya keragaman pada aspek apa di sini? Pada aspek apa? Tentang teknologi. Ya benar ya, jawabannya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di sini memanfaatkan kemajuan teknologi. Berarti aspek apa nih? Aspek penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi gara-gara mereka bisa menerima perubahan, mereka bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Oke, kita cek lanjutannya. Nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara seperti diatur dalam UUD dan peraturan perundang-undangan RI lainnya. Nah, di sini pernyataan di atas merupakan kedudukan Pancasila sebagai apa? Nah, Pancasila itu bukan sumber hukum ya.
Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi seluruh sumber hukum yang ada di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa bisa jadi, Pancasila sebagai konstitusi negara UUD ya, jadi ini salah. Pancasila sebagai pandangan hidup bisa jadi, dasar negara bisa jadi. Tapi di sini kita lihat, nah yang ditanya adalah pedoman dalam mengatur tata kehidupan. Nah, mengatur tata kehidupan bernegara, berarti jawabannya apa? Dasar negara. Nah, seperti ini berhubungan dasar negara dengan sumber hukum ya. Dasar negara itu adalah dasar dalam bernegara. Dasar dalam bernegara menyebabkan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nah, Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Itulah menyebabkan Pancasila menjadi pedoman dalam mengatur tata kehidupan bernegara. Oke. Soal nomor 9. Indonesia merupakan negara kepulauan. Ada yang dari pegunungan, ada yang dari laut, di sini ya, dataran rendah, pantai. Cara hidupnya dengan alam di sekitarnya. Kondisi tersebut mengakibatkan, nah, perbedaan misalnya yang di gunung dengan yang di pantai, pasti beda nih. Yang di gunung, dia misalnya bekerjanya dengan berkebun atau apa, sedangkan yang di pantai mereka pasti jadi nelayan. Berarti apa? Kebinekaan mata pencarian. Tentunya nggak mungkin orang gunung kerjanya jadi nelayan. Nah, itu kan aneh ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Sebuah sikap untuk saling menghargai. Di sini ada saling menghargai ya. Menghormati, membiarkan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan. Nah, misalnya menurut kita nih aneh, tapi kita tetap menghargai mereka walaupun berbeda dengan kita atau maupun aneh. Itu namanya apa? Mungkin teman-teman udah tahu ya. Jawabannya adalah toleransi. Toleransi tentunya menghargai pandangan orang lain walaupun berbeda, walaupun bertentangan banget dengan diri kita ya. Oke, kita lanjut. Sebagai salah satu pendidikan moral. Nah, ini kuncinya pendidikan moral nih. Moral ya, moral menjadi individu memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap persatuan dan kesatuan, bukan membentuk manusia Indonesia yang bersifat nasionalis dan cinta tanah air. Yang ditanya moral ya, bukan membangun kesadaran kepada, nah ini kesadaran bisa jadi nih, untuk selalu membela bangsa dari pengaruh asing. Oh ini membela bangsa tapi masalahnya bukan menjadikan individu yang memiliki wawasan yang luas. Ini moral yang ditanya ya, bukan menjadi individu memiliki moral yang baik. Nah, ini salah satu pendidikan moral tentunya membentuk moral yang baik. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjut. Proses dunia industri, Indonesia masih sebatas memanfaatkan teknologi luar. Nah, di sini sarana kemudahan bagi manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya. Nah, di sini iptek membuat manusia bisa memenuhi segala kebutuhannya. Nah, perkembangan iptek dan industri berarti apa nih? Meningkatkan pendapatan masyarakat bisa jadi, memperbanyak pembangunan pabrik, bukan ya? Meminimalisir penggunaan tenaga manusia, bukan ya? Mengurangi ketergantungan bahan impor, bukan ya? Mendorong penggunaan alat canggih. Alat canggih iptek bisa jadi. Tapi kita lihat di sini ada kata-kata memenuhi segala kebutuhannya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Mungkin sekian ya untuk pembahasan tryout P3K PGSD kali ini ya, PGSD part 3. Kali ini bukan soal matematika. Menurut teman-teman nih, susahan soal matematika atau bukan? Bisa tulis komentar teman-teman nih. Oh, susah matematika, bahas matematika aja lagi di part 4. Nah, boleh. Misalnya nanti kalau teman-teman mau bahas lagi tentang matematika atau lain matematika, boleh WA saya, boleh DM di IG, atau boleh komen di YouTube ini ya. Mungkin sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pembahasan soal P3K PGSD part 4. Untuk part 4, saya terbuka dengan request teman-teman. Jadi, teman-teman mau minta matematika atau yang lain, bebas. Oke? Cukup sekian. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat buat rekan-rekan semua ya. Terima kasih.